Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video pesan penting untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini kita langsung lihat ya, pesan penting apa aja sih yang bisa aku sampaikan ke kamu di video kali ini. Dan juga ini mungkin gak akan resonate ya untuk semua orang yang nonton. Dan video ini bersifat timeless. Dan itu artinya nggak ada batas waktunya ya. Jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. Ya guys. So here we go, Gemini. Pesan penting Gemini. Gemini. Kita di sini buka 3 kartu ya Gemini ya. 1 kartu untuk kehidupan umumnya kamu. 1 kartu untuk asmaranya kamu. 1 kartu untuk saran kamu di periode ini. Oke. Di kartu bawah ada kartu Princess of Autumn. Oke. Kita mulai dari kehidupan umum kamu dulu di sini Gemini ya. Ada King of Summer. Wow. Bersikaplah tenang ya Gemini ya. Sepertinya di sini ada sebuah perubahan positif yang akan datang nih dalam kehidupan kamu, apapun itu maknanya bagi kamu. Atau di sini ada semacam kabar baik yang akan segera datang, sebuah kabar yang sudah kamu tunggu. Mungkin secara intuitif kamu tahu bahwasanya kabar ini akan datang, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Jadi secara intuitif kamu udah dapat cheat sheet-nya gitu ya, atau semacam sneak peek ya. Gue tahu nih ini bakal bagus endingnya kayak gitu ya. Cuman memang sabar sih, itu juga sarannya. Walaupun mungkin di sini konotasi sabarnya itu lebih ke positif ya guys ya. Kita coba lihat kartu King of Summer itu nanti, kartu klarifikasinya. Di asmara ada Five of Summer. Kenapa guys? Ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, sedih, tapi kamu belum bisa move on dari rasa kecewa itu dalam periode ini. Nanti ya kita lihat lebih jauh ya Gemini ya, kartu klarifikasinya. Dan sarannya buat kamu adalah, oh my goodness, Ten of Winter. Ten of Winter guys, atau Ten of Swords ya. Oke, kita klarifikasi dulu ya. Di kehidupan umum kamu ada King of Summer. Kamu harus percaya diri ya Gemini ya, khususnya di kehidupan umum. Dan secara intuitif kabar baik ini memang akan segera datang, cuman masalah waktu aja. Itu seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Karena mungkin di sini ada tendensi kamu kayak akan membuat kesalahan ya, ada missed opportunity. Contohnya kayak gini, kabar baik yang datang ke kamu ini, kepastian yang akan kamu dengar ini, yang kamu tahu kamu akan dapat, sebenarnya bukan sesuatu yang kamu harapkan gitu ya, bukan sesuatu yang kamu prioritasin. Contohnya gimana tuh Mbak? Mungkin kamu sedang nyari kerja ya, ada beberapa lamaran pekerjaan yang kamu tebar. Nah kamu tahu di antara beberapa lamaran itu kamu pasti keterima, tapi kabar yang datang malah dari lamaran yang kamu nggak prioritasin gitu loh. Kamu nggak berharap besar bisa terima di pekerjaan itu. Nah ada tendensi nih kamu kayak nolak hal ini, kabar baik ini, padahal yang kamu prioritasin tadi pekerjaannya belum tentu juga bakal kamu terima kabar baiknya gitu loh. Aku ngelihatnya kayak gitu ya Gemini ya. Jadi di antara beberapa opsi yang kamu terima, yang prioritas itu belum pasti kamu terima. Yang pasti kamu terima adalah hal yang tidak kamu prioritasin. Aku harap kamu bisa mengerti ya guys ya penjelasannya. Dan ketika aku melihat kartu Ten of Winter,
Mungkin ya apapun yang kamu dengar ini nih yang harus kamu terima, hal yang pasti ini nih yang harus kamu terima gitu loh, Gemini. Kalau misalnya tawaran pekerjaan yang B yang datang kabarnya ke kamu, ya udah terima yang B, kamu nggak bisa ngarepin yang A, atau ini akan jadi sebuah missed opportunity gitu ya. Mungkin kamu lagi benar-benar pengangguran gitu ya, benar-benar butuh uang gitu ya, butuh pemasukan, tapi kamu tuh ngarepin suatu pekerjaan yang belum tentu kamu terima dan berpotensi untuk menolak hal yang sudah pasti kamu terima ini, guys. Ya, aku harap itu make sense. Nah, sarannya memang terima yang pasti aja dulu, Gemini. Yang pasti aja dulu terima. Oke. Aku harap itu make sense ya, guys ya. Mungkin kamu harus personal reading nih agar sarannya bisa lebih personal atau sesuai lah ya dengan situasi yang kamu hadapi, guys. Kita lanjut ke asmara, ada Five of Summer buat Gemini. Oh, aku ngerasain ada penolakan sih dari kartu-kartu ini ya. Dan yang bikin sedihnya, orang yang menolak kamu ini adalah seseorang yang benar-benar kayak dear to your heart. Orang yang benar-benar kamu sayang, ya aku ngeliat di sini Gemini. Atau bisa jadi bagi cross watchers, Gemini yang nolak kamu di sini. Bagi yang suami istri atau pasangan, hubungan yang kamu kira itu kuat banget, akarnya udah nyentuh kerak bumi kali ya. Ada kartu Tree di sini, guys. Dan kamu tuh sangat cinta dan loyal sama orang ini. Tapi ternyata bikin kamu kecewa. Nggak harus kok hubungan kalian berakhir. Karena Five of Cups bukan soal sesuatu yang berakhir ya. Mungkin ya sesederhana pasangan kamu ini bikin kamu kecewa aja. Oke, mungkin di sini ada sebuah ekspektasi yang kamu harapkan dipenuhi oleh pasangan kamu, tapi ternyata dalam waktu dekat ini pasangan kamu nggak bisa penuhi gitu ya, dan malah bikin kamu kecewa. Jadi ada hal-hal seperti itu tuh Gemini yang akan terjadi dalam waktu dekat atau bisa jadi sudah terjadi. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ten of Winter. Ya udah gitu loh, nggak ada yang bisa kamu rubah di situasi tersebut. Crying over the spilled milk. Susunya sudah tumpah ya, sudah nggak bisa dikumpulin lagi juga susu yang sudah tumpah itu. Jadi fokuslah ke susu yang belum tumpah, karena crying over the spilled milk itu adalah idiom ya guys ya. Dan di Five of Cups itu adalah 5 piala dan 3 piala itu sudah tumpah isinya, airnya atau susunya, yang 2-nya lagi masih tegak. Nah, itu gambarannya. Jadi fokuslah ke hal yang masih bisa kamu perbaiki, hal-hal yang masih bisa kamu bicarakan dengan pasangan kamu. Karena kadang dalam suatu hubungan itu pasti ada kejadian-kejadian kayak gini, guys. Pasti ada, dan ya normal-normal aja gitu loh. Aku sih ngerasa ini sebuah kekecewaan yang masih dalam tahap normal ya. Kalau misalnya kita bicara soal pernikahan atau hubungan, kayaknya memang ada sebuah ekspektasi yang harus ditekan sih di dalam readingan kamu kali ini ya, Gemini ya. Atau bisa jadi keinginan kamu bertentangan dengan keinginan pasangannya kamu, dan akhirnya kamu di sini mungkin yang harus mengalah. Jadi ada seseorang di sini yang harus mengalah atau menurunkan egonya atau menurunkan ekspektasinya, guys. Ya. Kita coba lihat di sini kartu sarannya, ada Ten of Winter. Ada kartu The Star, kemudian ada The Sun. Oke. Jadi kayaknya bener ya, ini nih lebih ke masalah ekspektasi aja sih. Atau ya seperti yang aku bilang, ada perbedaan keinginan ya antara kamu dengan seseorang atau individu yang terlibat dengan kamu ini. Jadi gimana mengatasi situasi ini, Mbak? Ya mungkin kali ini kamu harus mengalah. Ada seseorang yang harus mengalah, khususnya kamu di sini Gemini. Ada suatu situasi yang memang kadang itu tuh nggak selalu akan sesuai dengan harapan atau ekspektasinya kamu. Jadi kali ini kamu harus ngalah kayaknya ya. Termasuk juga di kehidupan umum.
Kalau misalnya kamu di sini mengekspektasikan sesuatu nih, misalnya pekerjaan A, padahal kamu udah melamar di perusahaan A, B, dan C. Kamu berharap nih di perusahaan A gitu ya, tapi ternyata yang ngasih kabar positif perusahaan B. Atau bisa jadi perusahaan C. Nah, yang perusahaan A belum pasti nih, tapi kamu ada tendensi untuk menolak kerjaan di perusahaan C atau B ini. Karena kamu masih ngarepin yang A. Nah, sarannya, Ten of Swords, kamu harus ngalah kali ini. Ya udah, terima aja dulu di perusahaan B-nya. Jadi di sini sarannya satu lagi adalah yang pasti-pasti aja Gemini. Jangan menunggu yang tidak pasti. Oke. So, Gemini, ini adalah hasil readingan kamu di periode kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.